Soal skema pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500, kita sudah bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Bangun Naboko. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Mas. Baik, Jenderal, bagaimana ini dengan kami dapat informasi apakah betul satu korban saat ini sudah mendekat ke RS Bayangkara untuk identifikasi? Baik, selamat malam pemirsa Kompas TV. Kembali malam ini saya mengupdate informasi terkini yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Alhamdulillah kabar baik kita dengar hari ini bahwa tim SAR gabungan telah berhasil untuk mengevakuasi korban. Jam 20.15 tadi nyampe di Pos Aju Tombobulu dan sekarang 1 jam yang lalu sudah bergerak dengan ambulan untuk diarahkan menuju ke RS Bayangkara. Mungkin sekitar 1 jam 10 menit, mudah-mudahan kita berdoa bersama diberi kelancaran dan jenazah pertama ini bisa sampai ke RS Bayangkara untuk dilaksanakan prosedur sebagaimana yang diharuskan. Demikian, Mas. Sepanjang hari ini, Jenderal, evaluasi pencarian dan juga evakuasi satu korban yang kabarnya sudah sampai Maros seperti apa? Jadi perlu saya informasikan, skenario hari ini sesuai dengan rencana operasi yang sudah kita diskusikan bersama tadi malam melalui evaluasi hari sebelumnya. Maka hari ini kita membentuk 6 tim. 5 tim mulai dari tim 1 di trap 1, tim 2 di trap 2, tim 3 di trap 3, sampai dengan tim 5 di trap 5. Dan tim 6 adalah tim khusus yang mempunyai kemampuan vertical rescue yang mumpuni, di mana ini diharapkan bisa mencapai kepada ekor pesawat dan selanjutnya bisa mencari black box. Untuk tim 1, 2, 3, dan 4, 4 dan 5 ini, saya berterima kasih kepada warga lokal desa Tombobulu. Mereka profesinya adalah para pencari madu. Dan kemarin sudah saya kumpulkan, saya minta tolong karena tahu persis rute-rute menuju itu sehingga masing-masing tim dikawal oleh warga lokal ini menuju ke titik-titik yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah sesuai target kita hari ini kita harus bisa untuk mengevakuasi rencana kita 1, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sampai dini hari nanti kita bisa mengevakuasi 2 jenazah. Demikian. Jadi untuk hingga malam hari ini ada berapa total jenazah yang sudah terpetakan lokasinya, Jenderal? Sementara baru 2, dan 1 mudah-mudahan kita yakinkan malam ini tidak lama lagi sudah sampai RS Bayangkara, dan 1 ini teman-teman kita sedang berjuang untuk menuju ke ambulans, gitu. Untuk menuju ke ambulans karena jalurnya belum bisa dilalui oleh ambulans dan harus menggunakan perjalanan darat. Jenderal, bisa diceritakan, kami melihat visual bagaimana tim gabungan ini ketika mengevakuasi, medan sangat terjal, cuaca di sana juga tidak mendukung, Jenderal. Memang ini kemarin dikatakan operasi khusus, memang benar ya, bahwa memang walaupun ketinggian itu hanya 1353 mdpl, namun perbukitan Kars ini rupanya punya karakter tersendiri, di mana sangat curam, kemudian vegetasinya begitu lebat, dan yang luar biasa hari ini cuaca dari tadi malam sampai dengan malam ini hujannya sangat lebat dan anginnya kencang. Dan jarak pandang visibility kita di antara 3 sampai 5 meter. Kadang-kadang tertutup. Pada saat tertutup hujan lebat dan angin kencang
tim SAR berhenti. Namun mereka berjuang keras. Ini sebagai contoh satu jenazah yang berhasil kita evakuasi hari ini, tadinya dari jarak di 750 meter. Kita berhasil angkat ke 300 meter kemarin dan hari ini 300 meter lagi. Sementara yang satu lagi juga demikian. Namun demikian, kondisi medan yang seperti ini, kami tim SAR gabungan tiap malam evaluasi dan membuat strategi bagaimana untuk mengatasi kondisi medan dan cuaca ini. Strategi yang kita laksanakan pertama adalah memilih personil-personil yang memang memenuhi syarat, baik dari segi kesehatannya maupun kemampuannya. Baik. Yang kedua, kita membentuk tim ini gabungan. Jadi tidak ada yang darat-darat, laut-laut, udara, polisi, tidak. Baik. Gabungan. Agar mereka bisa saling bahu-membahu dan membantu demikian. Baik. Jenderal, untuk esok hari sudah dipetakan titik pencarian di mana saja, kemudian bagaimana dengan bantuan alat yang disiapkan, Jenderal? Alhamdulillah ya, hari ini tim komplek kita sudah bisa memasang Starlink di atas. Itu sejak hari pertama memang sudah kita siapkan. Kemudian hari ini juga sudah cukup untuk tali-tali karmantel yang akan digunakan untuk rappling, sudah sampai ke atas semua. Kemudian kita juga menggunakan repeater mobile yang kita siapkan dari komplek kita, sehingga hampir setiap pergerakan tim ini khusus untuk hari ini lebih banyak persentasenya yang bisa terpantau dari pengendali kita yang di Posko Aju. Kemudian kita juga sudah merencanakan untuk menentukan titik penimbunan logistik. Ini kita rencanakan apabila cuaca memungkinkan, kita akan terbangkan heli Karakal kita dengan membawa logistik berupa ransum tempur. Alhamdulillah kami sudah didukung oleh Bapak Kasat yang sudah terangkut sampai Makassar sini hampir 6 ton logistik ransum tempur berupa naraga, kemudian eprokal dan pemanasnya. Sehingga apabila tim gabungan ini bermalam di lokasi kejadian, kita yakinkan mudah-mudahan mereka tidak akan kekurangan logistik. Demikian, Mas. Ada perluasan area pencarian tidak, Jenderal? Sementara ini kita fokus karena puing-puing besar sudah kita pastikan, baik itu badan, ekor, kepala, kemudian pintu dan sebagainya. Dengan analisa mudah-mudahan korban ini tidak berjauhan dengan posisi puing-puing besar tadi. Demikian, Mas. Hanya gambaran sedikit, perkiraan dengan kondisi tadi, ransum disiapkan, kemudian juga personel juga yang memiliki keahlian, dibantu warga di sana. Kira-kira berapa hari, Jenderal, untuk bisa ini seluruh korban bisa segera dievakuasi, bisa segera ditemukan, Jenderal? Kalau harapan kami sebelum 7 hari selesai. Harapan dan usaha. Namun demikian kita juga melihat fakta di lapangan, ya. Sehingga kondisi lapangan ini tiap hari memang betul-betul saya evaluasi bersama tim, saya diskusikan matang betul untuk rencana operasi berikutnya. Mengapa? Karena mungkin untuk bermalam di atas pun kondisinya juga tidak mungkin bisa berlama-lama karena kondisi yang seperti itu. Sehingga hampir kita tiap hari itu melaksanakan pergantian personil. Sehingga personil yang naik ke atas saya yakinkan mereka kondisinya segar, semangat baru, demikian. Walaupun ada 1-2 orang memang sebagai penunjuk jalan. Dan kita alhamdulillah antusias warga lokal di sana, warga Desa Tompo Bulu itu sangat besar sehingga mau untuk
jadikan juklan ini. Di samping itu juga banyak relawan-relawan yang sudah pernah ke sana. Memang kalau kita melalui jalur resmi pendakian itu cukup mudah karena di situ ada pos 1 sampai dengan 9. Namun yang kita lalui ini rupanya tidak melalui jalur itu. Sehingga memang diperlukan orang yang tahu persis kondisi medan itu. Dan kebetulan masyarakat kita pencari madu ini sudah profesinya seperti itu dan sedikit lebih banyak mengetahui liku-liku di tiap topografi pegunungan ini. Baik, Jenderal, kami kembali ingin perbarui informasinya terkini hingga Selasa malam. Jadi sudah berapa korban yang berhasil ditemukan, termasuk yang dievakuasi dan akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jenderal? Saya yakinkan 1 on the way, 1 teman kita sedang berjuang malam ini untuk sampai ke ambulans dan kita sudah siapkan untuk tim penjemput. Mudah-mudahan tidak lama lagi 1 sampai di RS Bayangkara dan mudah-mudahan dini hari nanti 1 lagi akan nyampe. Itu harapan kita. Untuk yang lain kita berjuang lagi besok demikian kurang lebih. Baik. Terima kasih Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko telah menyampaikan penanganan terkini operasi SAR korban ATR 42500. Terima kasih, Jenderal.